Kakek, Hei hei hei, kamu ini orang gede banget. Nangis buat apa? dia kayak gini. Gak boleh nangis apa? Kakekku. Yo, bawa masuk ke rumah, gak apa-apa. Mau bawa kemana? Bawa apa kemana? Bawa masuk ke rumah. Pelan-pelan, ayo. Kemari, kemari, kemari. Ayo, ayo. Hei, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kemari. Aduh, Tiduran dulu, tenangin diri. Hei, buka bajumu. Hei, 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 kamu ini ngelanggu. Ah, cewek kotor ini. Kilyar, sana mandi dulu. Ayo, ayo, ayo. main-main aja. Kakek mandi. Kamu keluar dulu. Mandi dulu. Bersihin dulu baru masuk cuci tangan. Ah, ayo. Jangan khawatir soal ini. Lanjutkan. Ayo, ayo. Beneran? Keluar. Masih ada harapan? Kalau nanti gak akan gampang. Aduh, aku juga lihat mereka udah putus asa. Kalau gak, aku gak akan ngerekrut semua orang bau ini. Menyelamatkan nyawa itu yang harus kita lakukan. Ini bukan praktik medis. Ambilin aku jarum. Ayo cepat. HM? Oh Tuan, kita udah baik kan? Jauh lebih baik. Lalu, apa yang kamu kasih minum itu, sup rebung beracun? Apa itu sup ginseng beracun? Aku cuma nanya ke dokter gadungan. Dia bilang kakek kita kekurangan ki dan darah. Orangnya lagi lemah dan cuma bisa sembuh pakai sup ginseng beracun ini. Jangan sembarangan minum sup ginseng ini. Lagi pula kakekmu sama sekali tidak lemah. Cuma flu biasa. Dokter-dokter palsu ini mengerikan. Kalau terus minum obat sembarangan, nyawa kecil ini bisa tidak tertolong. Lihat apa yang kamu katakan. Tuhan kita itu hidup kita. Itu takdir. Kaisar. Yang mulia, dengarkan saya. Dengarkan saya, yang mulia. Dengarkan saya, yang mulia. Ah, Kaisar. Ratu. Kipas. hei, kenapa kamu melempar barang orang lain? Mengobrak-abrik barang orang lain. Dia yang terbaik. Ya Chuhan, kakek kamu mengipasi saya ya. Kamu benar-benar bosan. Oke, ini. Berikan saya UPS. Saya tidak bermaksud begitu. Pergi keluar, pergi keluar, pergi keluar. Ya Chuhan, bagaimana dengan kita? Ini. Kakek, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, asal kamu bangun tadi kamu akan baik-baik saja. Oh. Apa yang kamu berikan padanya untuk diminum? Mica Bai Xian Shui. Haha. Ini hanya untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ini benar-benar menyelamatkan nyawa. Oh ya. Tidak kakek saya. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Nyonya Sembilan Langit? Hei gadis. Hei. Kalian, meskipun sakit, tapi saya tahu pada pandangan pertama bahwa dia bukan orang biasa. Hei, ini luar biasa. Kalau tidak bagaimana dia bisa menjadi bidadari? Kenapa? Aku bisa langsung tahu bahwa tuan kita berbeda dari yang lain. Dialah orangnya. Oh, luas-luas Biar aku jelaskan. Ini seperti bermain di kota Yangzhou. Hancurkan itu. Kamu sangat kaya. Dan dia menggendongnya sambil menangis dan berteriak di sepanjang jalan. Benar-benar. Tidak, ini disebut menyelam naga. Harimau dalam kesulitan. Pada saat itu kakek kita pingsan. Aku bingung. Harta karun besar di pelukanku menghilang. Tidak ada apa-apa. Tidak, apakah kamu mendengarku? Selamatkan nyawaku dan selamatkan dia. Aku harus membayar untuk menyewa tandu untuk membawanya pulang. Siapa yang tersinggung dengan ini? Aku pasti akan membalasmu. Aku akan mengucapkan terima kasih dulu. Oke.
Kalian berdua kurang bicara saja. Biarkan tuan ini minum obat dengan tenang. Hei hei hei. Hei hidup tuan. Apakah kamu belum sembuh dari penyakit ini? Mengapa kamu masih cemberut? Mengapa kita tidak memanggil tabib kerajaan dan memeriksanya? Tidak. Aku selalu merasa ada yang tidak beres di hatiku. Aku tidak tahu kamu sedang membicarakan si hitam kecil itu. Aku bertanya padamu. Aku terkena heat stroke hari itu. Dalam kegelapan. Sepertinya melihat sesuatu. Pelayan ini tidak tahu benda apa yang kamu maksud. Kipas. Aduh. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Mengapa lututmu begitu lemah saat terkena heat stroke? Budak ini dalam kesulitan. Hari itu gadis itu meminta pelayan ini untuk mengipasinya. Karena tanganku terlalu erat menggenggam. Pelayan ini cemas. Dia meraih dan merusak kipas di tanganku. Rusak hahaha. Lebih baik rusak. Kamu menghancurkan kipas itu. Apa yang bisa kugunakan untuk mengipasimu? Yaitu kipas milik gadis itu sendiri. Apakah itu kipas emas tanah liat dengan gambar bunga teratai bulan air? Ya. Bangga teratai bulan air. Aku benar-benar tidak ingat. Pelayan hanya peduli pada keselamatan tuannya. Siapa yang peduli dengan hal-hal romantis ini? Omong kosong apa ini? Lihatlah gadis itu. Namanya Teratai. Bisakah kamu masih menemukan apotek itu? Tentu saja bisa ditemukan. Tapi apa yang kulakukan? Aku ingat itu bukan toko obat. Itu toko kipas. Kamu salah ingat. Jika dia memegang kipas ini, toko ini pasti apotek. Benar. Naik bus lain ke stasiun. Kembali. Untuk berjaga-jaga, bawa beberapa penjaga. Suruh mereka berganti pakaian biasa dan ikuti kita. Aku akan menangkap orang begitu ku mengibaskan kipasku. Siapa yang harus ditangkap? Siapapun yang menangkap siapa. Ini. Tuan lihat ini. Ini toko kipas. Kamu yakin ini tempatnya? Yaitu dia. Hei, kamu tidak percaya? Aku mengetuk pintu. Ketuk pintu. Ya. Berputar-putar. Siapa itu? Ini aku. Yo hei yo nenek. Kakek kita datang untuk mengucapkan terima kasih. Kamu harus meminta Nona Teratai untuk keluar. Kakek ini nenek. Jika kamu tidak menyelamatkanku di siang hari, aku takut aku sudah menjadi arwah di jalan ke neraka. Hahaha ini. Ini gadis teratai. Gadis teratai, dengarkan anak buku saya. Gadis Lotus adalah ahli obat-obatan. Saya tidak tahu mengapa saya membuka toko kipas ini. Tamu ini bercanda. Hari ini hanya usaha kecil. Bagaimana bisa Anda disebut ahli obat-obatan? Oh hahaha. Sama-sama Nona, jika bukan karena Master Singlin, bagaimana bisa ada obat permajaan ini? Obat peremajaan seperti apa? Setelah saya minum obat ini. Sedikit asam dan manis di mulut. Ada juga aroma harum. Sangat berkesan. Bagaimana bisa ditemukan di apotek biasa? Ternyata tamu merindukan obat ini. Masih ada beberapa yang tersisa di toko. Saya akan membawakannya untuk Anda. Hahaha. Dengarkan saya. Kaisar mengipaskan kipasnya. Kami bergegas masuk untuk menangkapnya. Ya. Obat peremajaan seperti apa yang disebutkan tamu? Tapi rasa ini. Tidak hahaha. Haha. Ini rasanya. Hahaha, mungkinkah Nona Lotus? Apakah Anda masih tidak mau mengakui bahwa Anda adalah bagian dari profesi medis? Jika Anda menyebut sup ini sebagai obat, cukup dekat. Tapi kesimpulan seperti itu, Diangzu setiap keluarga adalah master spiritual. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu? Karena ini adalah sup jahe. Bukankah semua orang bisa menahannya? Ini. Bukankah saya pernah minum sup jahe? Sup jahe hahaha. Bagaimana bisa rasanya seperti ini? Dengarkan aksen tamu, dia pasti dari utara. Hahaha, hei. Inilah yang membuat adat istiadat utara dan selatan berbeda. Mungkin cara orang Yangzu membuat sup jahe berbeda dengan orang utara. Jadi seperti apa rasanya ini? Ini berbeda. Sup jahe kita kebetulan meredakan kedinginanmu hari ini. Berani-beraninya aku berpura-pura jadi orang dari hutan. Ini.
Sudah mulai malam. Lagi pula cuma kita berdua di toko ini. Tidak nyaman mengundang tamu masuk dan duduk sebentar. Jadi, Dua tamu, silakan pulang. Tolong tante. Hahaha. Bukankah sudah kukatakan? Ini bukan toko obat. Tapi mereka tidak berani mengakuinya. Tidak memalukan menjual obat. Lihatlah betapa terang-terangan rumah bordil di Yangzhou ini. APA Las America takut mengakui bahwa aku menjalankan apotek? Pasti ada alasannya. Mari kita kembali ke istana dulu. Datang lagi lain hari. Ini. Teratai. Ibu. Mengapa kau berkata, ayahku mengajarkan semua keterampilan medisnya padaku. Tapi mereka melarangku keras untuk berpraktik. Mungkinkah keterampilan keluarga kita ini? Apakah kau ingin semua lukisan berpinggir manik karya Master Zhong ini? Ayahmu yang mengatur ini. Sewenang-wenang. Sayang sekali dia sudah duduk di atas drum selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menebak maksud di balik ini. Yang Mulia. Hishen dan Yang Mulia baru saja kembali dari memeriksa banjir. Saya menunggu di luar sekarang. Baiklah, datang lagi ke sini besok. Hishen dan Zongtang meminta audiensi. Masuk. Xuanhe Zongtang. Baik, Hishen memberi hormat kepada Kaisar. Bangun-bangun. Terima kasih Yang Mulia. Kapan kau tiba di Yangzhou? Tiba di Yangzhou pagi ini. Secara khusus datang untuk mengantarkan. Pertunjukan selesai. Pelayan Kaisar juga memimpin. Biarkan para pejabat dari berbagai prefektur dan provinsi di Jiangbei menyumbangkan perak. Membantu Istana Kekaisaran dalam Setelah penanggulangan mendengar bencana. Semua prefektur dan provinsi di Jiangnan mengikuti jejak. Oh. Berkendara di malam hari. Anda sudah bekerja keras tidak? Bukan Kaisar. Saya merasa sangat bersalah saat ini. Saya dengar Kaisar sangat peduli dengan daerah bencana. Menantang terik matahari untuk melihat air yang dibuang dari Danau Hongze. Panas musim panas. Hampir celaka. Kaisar sangat berbakat. Setelah mendengarkan ini, terbakar di dalam hati dan empedu ingin. Kami para menteri gagal memenuhi tanggung jawab. Menyebabkan Kaisar dan ayah jatuh. Ini benar-benar mati. Mati. Bangun. Saya akan pergi ke sana sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Lihat saya baik-baik saja, bukan? Hahaya. Kaisar sekarang benar-benar baik. Setelah melihat, Buddha hanya ingin. Ini karena Kaisar peduli pada rakyat. Jadi Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan akan memberkati Anda. Kaisar sangat pelupa. Buddha sekarang sangat bahagia. Sangat bahagia. Sangat lega. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin dilaporkan? Ya. Yang Mulia Yangzhou memiliki banyak biji-bijian. Haruskah kita mengambil beberapa makanan untuk memberikan bantuan ke daerah bencana? Silakan Yang Mulia. Saya setuju, terima kasih Yang Mulia. Anda sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Saya ingin memberikan Anda sesuatu. Terima kasih Yang Mulia di atas meja.
Lihat sendiri. Buka. Saya ingat sesuatu, Ibu. Kembali ke Texas. Apakah kamu menangani insiden di perahu naga? Itu Buddha. Itu Buddha. Kaisar kemudian melaporkan mereka yang menyaksikan. Semua yang terobsesi membuat mereka menghilang. Ada juga seorang dokter. Dia bunuh diri dengan meminum racun. Pelayan itu sendiri yang menguji puisi. Itu tangan. Dan kipas hitam yang tidak pernah lepas dari tangannya. Hanya kamu dan aku yang tahu ini. Jika ada pihak ketiga muncul, aku tidak akan mengambil kembali pedang kekaisaran untuk saat ini. Ini memudahkanmu menangani kasus di jalan. Jika kamu masih tidak bisa menemukan atau ada yang kurang. Kamu tidak perlu mengantarkan pedang sendiri. Ruth mengerti. Jelas. Kalau begitu kamu lakukan saja. Yang Mulia berani saya bertanya sekali lagi. Apakah Yang Mulia mendapatkan petunjuk di Yangzhou? Jika tidak, saya sudah kenyang. Budak ini benar-benar bodoh. Tolong beri saya nasihat Yang Mulia. Kamu periksa milikmu, aku periksa milikku. Jika aku harus memberi nasihat tentang semuanya, apa gunanya aku mempertahankan kalian para pejabat? Buddha harus mati. Buddha harus mati. Aku akan segera melakukannya. Lakukan sekarang. Buddha ini pergi. Keluar. Keluargaku jelas jualan kipas. Mengapa kamu bilang itu dokter? Itu dokter. Dan dia adalah dokter yang diwariskan dari nenek moyang kami. Aku di sini. Pergi. Kalau begitu aku akan pergi ke sini. Kakek nenek punya sifat buruk. Jika pelayan pergi, dia pasti akan dimarahi. Ini Baik, aku akan memberimu ide. Kamu memberiku ide hahaha. Lihat. Lihat. Aduh. Hei ini. Kenapa ini? Ada seseorang di sana untuk merawatmu. Beberapa orang memerintah, beberapa orang Seseorang itu baik Aduh, seseorang terbunuh. Aduh, otakku mekar. Kepalaku mekar. Aduh. Itu kamu, Tante. Kemarilah. Apa yang terjadi? Hei Kak, kamu lihat. Jangan khawatir, ada jalan. Jadi apa triknya? Ya, lempar batu untuk menguji air. Pinarahan, batu yang besar sekali, pukul di kepala. Ya, itu tidak tertulis di buku. Bagaimanapun kamu harus pintar saat membutuhkannya. Menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Aku tidak menyangka Xiao Hei akan menyusulku. Apa itu kerugian Tuan? Hei, apa yang kamu bicarakan? Tidak masalah menyakitinya atau tidak, dia masih berguna. Aku akan memberinya hadiah ketika menemukan seseorang nanti. Aku bicara tentang... Hei kakek. Bagaimana dengan itu? Hei, jangan terikat. Hei, apa yang kamu bicarakan? Tapi aku benar-benar. Apa yang kamu tahu? Ini disebut melempar batu untuk bertanya. Kenapa? Ini hadiah dari Kaisar. Hei, seberapa besar batu yang memukulmu? Ini. Terima kasih untuk ini. Hei, terima kasih. Silakan Tuan. Membeli kipas. Kamu pilih dulu. Hei, ambil yang bagus. Mungkin ambil 30 atau 40? Ya, kamu datang di waktu yang tepat. Aku tanya apakah anak bukumu baik-baik saja? Gimana kepalamu bisa pecah? Dia nggak punya mata. Nabrak tembok. Oh, bukannya mirip ya? Ya, tanya dia aja. Hei, ada apa dengan Muna?
Tentu saja aku nggak punya mata. Ada tiang di depan. Aku ngerti jadi aku naik. Aku ngapain? Apa? Apa? Master, kamu sedang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Bukan menyembuhkan atau menyelamatkan nyawa. Salah pintu. Ya, aku sedang membersihkan pikiranku. Ini diaplikasikan dengan mengambil segenggam abu dari tungku. Oh, abu dari tungku bisa menghentikan pendarahan dan redakan sakit. Kenapa kamu nggak percaya? Hei. Nenek jangan coba-coba. Jangan coba ini. Kamu mau coba ini. Coba ini. Hei kesini. Bibi, silakan duduk. Bilang hei. Dan seterusnya. Itu dia. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah perbuatan mulia. Kenapa kamu malu mengakuinya? Aku akan bilang lagi. Ini bukan pengobatan atau obat. Salah pintu. Aku berusaha keras, dan malah pecah kepalaku. Belum jalan juga. Meskipun kamu nggak punya mata panjang, kamu bisa mengenali kekuatan. Beli kipas sekarang. Ayo, Bu. Hei Lotus, kami ganggu kamu untuk usir kami. Lihat apa yang tamu ini bilang. Orang yang datang ke toko kita semua adalah pelanggan. Kamu sudah membantu bisnis kita. Kami nggak bisa cukup berterima kasih. Gimana aku bisa kesal? Hehehe. Hei. Aduh. Lihat penggemarmu. Keterampilan melukisnya luar biasa. Pasti itu karya ayahmu. Oh, kebetulan sekali. Saya Jin, juga penulis Danjing. Bisakah saya berdiskusi dengan ayahmu? Hei, ini semua saya. Jika kamu ingin belajar melukis dariku, datang saja padaku. Tidak perlu hahaha. Ibuku benar. Ayahku sudah meninggal. Sekarang hanya saya yang tersisa. Ini pengasuhku. Nama keluarganya Zhao, dia yang membesarkanku. Jadi saya memanggilnya ibu. Oh, Sudah larut ya? hahaha, ibu tiri pergi. Hei, tidak perlu mengantar. Saya tidak salah, Tuan. Mereka tidak tahu cara berobat. Yah, dia menipu orang awam. Masih bisa menipu para ahli? Ah, Seorang ahli bisa tahu ada atau tidak hanya dengan mengulurkan tangannya, hahaha. siapa orang dalam ini? Hongli, bukankah dia tinggal di Yangzhou? Ya, suruh prefek Yangzhou menyelidiki latar belakangnya. Bawa dia ke istana untuk menemui saya. Guys. Oh, Yang Mulia. Lehek juga. Yang Mulia. Kamu membuatku sangat merindukanmu. Hahaha, Hongli, kamu punya madu di bibirmu. Kamu pikir aku tidak akan datang menemuimu? Aku bersusah payah mengundangmu ke sini. Oh, Xiaoming sudah lama ingin datang ke sini. Koko, ini istana. Bagaimana kamu bisa masuk begitu saja? Hehehe. Oke, bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Oh, aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Ah, apa yang sedang dilakukan Kaisar sekarang? Lihat, kamu sangat ketakutan. Ini bukan sesuatu yang berbahaya. Aku ingin kamu memeriksa seseorang. Oh, itu. Lalu siapa yang harus kita periksa? Orang ini adalah teman lamaku. Dia adalah ahli di antara dokter istana. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu seorang wanita di Yangzhou. Sangat mirip dengan keturunannya. Hanya saja Yang Mulia, Anda tidak yakin kan? Hei, serahkan ini padaku. Selama dia adalah keturunan dokter istana, dia pasti punya latar belakang keluarga. Orang biasa akan mengetahuinya setelah diperiksa. Aku punya niat ini. Aku juga memikirkan trik ini. Dia hanya bersikeras, menolak mengaku bahwa dia tahu obat. Jadi aku menemukanmu kali ini. Hei, Yang Mulia, jangan khawatir. Apakah dia mengaku atau tidak? Orang biasa punya cara mereka sendiri untuk menguji. Ya, itu bagus. Oh, ingat, jangan biarkan dia tahu. Aku mengirimmu untuk mengujimu. Teman lama ini sangat penting. Jangan membangunkan musuh. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Hei, aku mengerti. Hua Tuo masih hidup. Berspesialisasi dalam mengobati penyakit sulit dan rumit. Hua Tuo selama hidupnya. Berspesialisasi dalam mengobati penyakit sulit dan rumit. Oh, jangan menangis. Jangan menangis. Ayo kita menggambar jimat. Jangan menangis, nak. Ayo kita menggambar jimat. Kakak ipar. Anak ini sakit parah, kakak ipar. Bukan? Aku akan ke kuil Dewa Kota untuk menggambar jimat. Hei, siapa yang menggambar ini? Immortal Bazaar. Hei kakak ipar, kurasa kamu tidak perlu pergi. Aku bisa menggambar. Anda adalah tuan. Bisa menggambar simbol? Tidak, aku akan. Berapa harganya? Aku nggak mau uang. Nggak perlu uang. Bisa nggak gitu? Nggak, aku nggak mau. Hei, kakak ipar. Ling. Aku janji dia nggak akan. Jangan punya anak bengkaknya, bakal hilang dalam 2 hari. Dan aku tanya, gimana dengan dewa besar ini? Aku paling suka anak-anak. Hei, ayo.
Jangan ditunda. Enggak. Ayo. Duduk sini. Hei, duduk sini. Aku bakal tunjukin ke anakku. Hei, NAK. Jangan nangis. Jangan nangis. Hei, biar aku periksa penyakitmu. Kenapa? Ya Tuhan. Tuhan lebih spiritual daripada hantu. Berubah jadi dewa dan lihat dewa. Hantu lihat darah. Hei. Kakak ipar kemari. Segera siap. Hei para dewa, tolong muncul. Periksa penyakit anak. Ayo. Kakak ipar datang. Ayo. Jangan nangis. Oh. Bagus. Oke. Kenapa lukisanmu beda dari yang biasa? Nggak emang gini. Kakak ipar para dewa ini punya sifat yang beda-beda. Aku tulis simbol ini. Dia emang gini. Hei. Jangan lupa cuci anakmu. Tunggu sampai mukanya nggak terlalu bengkak baru dicuci. Oh, oke. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Hei, sama-sama. Terima kasih. Bagus. Kami pergi. Hei, jalan pelan-pelan. Selamat tinggal. Jalan pelan-pelan, jangan cuci muka. Ya, terima kasih. Selamat tinggal. Hei. Hei, maksud saya wanita ini. Hai Tante. Tante, apa yang kamu lakukan dengan makanan saya? Apa yang kamu lakukan? Saya merawat pasien. Dukun palsu ada di mana-mana menipu orang. Bukan dukun palsu. Benar, tapi saya tidak berbohong. Lalu saya tanya kamu, bisakah menggambar jimat menyembuhkan penyakit? Tidak, kamu tidak bisa menggambar. Oh, saya tidak menggambar. Hei, apa yang kamu gambar di wajah anak itu tadi? Saya menggambar jimat. Gambar tidak. Tidak. Hei Lehate, kamu membuat saya bingung. Sebenarnya saya tidak bisa menggambar kamu sama sekali. Kamu bahkan tidak bisa menggambar simbol. Bukankah kamu menipu di atas penipuan? Tidak. Yang tua, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya seperti ini. Saya terlihat seperti sedang menggambar. Saya palsu. Ini. Benar-benar jimatnya palsu. Berobat itu nyata. Haha, lihat. Benda ini. Dia bisa meredakan bengkak dan sakit. Mengurangi bengkak dan meredakan sakit. Bagian wajah kamu yang mana yang sakit? Tidak di wajah saya. Wajah saya tidak sakit. Hahaha, ini. Namanya indigo, jangan tertipu dengan warnanya yang hitam. Ini punya efek mengurangi bengkak dan meredakan nyeri. Efeknya mengurangi bengkak dan meredakan nyeri. Tunggu sebentar. UPS. Jangan pergi. Hei. Nenek ini benar-benar. Berikan padamu. Ini benar-benar obat. Lihat ini obat, haha. Dengar, seorang dokter harus mengikuti jalan yang benar dan melangkah jauh. Obat itu nyata. Kulit palsu. Bisa dibilang dia orang yang mengikuti prinsip medis dan tahu bagaimana menjadi lancar. Anak yang bisa diajar. Anak itu bisa diajar. Nyonya Tuan, seseorang sulit melahirkan. Tidak bisa menemukan dokter. Tolong ikat saya dan Lehei. Baik. Tunggu sebentar. Apakah itu yang ketiga di gang sebelah kanan? Ya. Ayo pergi. Dokter itu. Kalau tidak bisa kembali dan minta saran. Baik. Aduh. Tidak berhasil di sana. Kenapa kamu kembali lagi? Tidak ada cara untuk melahirkan. Orangnya hampir mati. Pak, tolong beri saya solusi cepat. Saya akan menalamakan Niwa Mirka dan anak Mirka. Bagaimana kamu menangani saya? Hai. Dia sudah pingsan. Aku puntur dan pijat. Tidak ada yang berhasil lagi. Saya harus menggunakan jarum untuk menenangkannya. Saya kembali untuk meminta saranmu. Saya baru saja memberitahumu 4 kata Xing Fang dan Ziyuan. Ya, nanti saya beritahu. Hati kecil dan keberanian besar. Baik. Jangan sembarangan menggunakan obat-obatan. Ini hati yang kecil. Sudah dianggap selesai. Tapi keberanian ini tidak cukup. Tidak heran anak itu kurang pengalaman. Untukmu kakek, apa yang kamu ajarkan adalah, tolong beritahu saya solusinya dengan cepat. Resep ini. Saya sudah menyiapkannya untukmu. Mie ayam dingin ini. Apa yang salah dengan ini? Tidak. Tidak ini. Ini air dingin. Hanya air dingin. Siapkan semangkuk besar air dingin. Saat masih merah dan panas.
Lempar ke wajahnya. Aktif. Tapi bagaimana ini bisa? Kalau tidak percaya kembalikan resepnya padaku. Tidak, saya tidak percaya. Maka pergilah cepat. Bukankah kamu bilang menyelamatkan nyawa itu penting? Cepat pergi. Benar pergi. Nenek. Roh. Ah. Nenek itu melahirkan. Oh kakek, oh. Roh itu lahir. Buang yang tidak bermakna. Apa yang hidup dan sehat? Hei, bayinya lahir dengan selamat. Saya di sini untuk berterima kasih. Kamu tidak melahirkan anak. Terima kasih untuk apa? Terima kasih atas sarannya. Hai, biar saya berterima kasih dulu. Bawa keluarga itu kembali untuk berterima kasih. Ibu dan anak selamat. Semua orang senang. Cucilah saja. Apa hubungannya dengan saya? Bagaimana bisa bukan urusanmu? Permukaan air dingin. Hei, saya dapat air dingin. Cipratkan ke wajah wanita yang tidak sadar itu. Hei, wanita hamil itu kaget dan mengeluarkan tenaga. Anaknya lahir dengan selamat. Hei Pak Chua, kamu ini dewa hidup. Aku tidak seperti kamu. Jalanan penuh dengan hantu. Hei aku. Bukankah aku pura-pura jadi hantu cuma buat menyembuhkan orang? Hahaha, aduh. Bibi, aku tidak menyangka kamu yang punya toko kipas ini juga tahu obat-obatan. Aku bilang kamu sudah selesai belum? Aku bilang bukan aku. Bukan kamu. Siapa itu? Aku baru saja bilang. Metode yang luar biasa. Tidak perlu pengalaman luas. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan Pak Tua. Pak tua. Hahaha Pak Tua. Dia seorang pria tua yang sangat tua, haha. Hei, kamu lihat apa? Beli kipas atau pergi sekarang. Oke. Pak Tua yang berpengalaman sangat langka. Bisakah aku bertemu dengannya dan meminta nasihatnya? Tidak, Pak tua, kita tidak mau bertemu siapa-siapa. Tidak ada pengobatan. Aku sangat benci dukun palsu. Ah. Kalau begitu, maaf bertemu denganmu. Aku mendapat banyak manfaat dari kejadian hari ini. Karena kita tidak punya kesempatan bertemu. Aku ingin berterima kasih padamu, Pak. Hahaha, aku bilang. Kamu cari kaisar untuk apa? Jangan tanya hahaha. Hei, jangan tanya. Ini yang diperintahkan kaisar. Aku Hong Li, adalah jenderal veteran yang bisa menangkap orang dengan mudah. Hei Tiap dan Tiap. Hei, apa yang aku banggakan? Hahaha. Aduh. Ini bukan Dr. Hong. Di mana petugas ini? Saya mencari seseorang yang tahu sesuatu. Sekarang saya sudah bertemu denganmu. Tanya saja. Oh, karena Tuan He tidak punya malu dan bertanya. Haha, lalu kamu beritahu saya ingin mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Orang ini adalah keturunan dokter kerajaan. Sebagian besar tinggal di kota Yangzhou. Tapi saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Karena kamu dan dia dalam bisnis yang sama. Lalu beritahu saya, dari sudut pandang seorang dokter, bagaimana saya harus mencarinya? Tuan He juga ingin mencari dokter kerajaan. Apa yang salah? Tidak ada, saya bilang kamu sakit. Kamu ingin mencari seseorang untuk mengobatimu. Beritahu saja saya, trik apa yang harus saya gunakan untuk menemukannya? Tidak. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu tapi saya tahu kamu sampah. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Seberapa bodoh kamu? Kamu bahkan tidak bisa menemukan siapapun. Ini benar-benar Tuan He. Kamu benar-benar ingin mencari seseorang. Saya pikir kamu ingin menyakiti seseorang. Lihat wajahmu yang garang. Oke. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Hahaha. Saya tidak akan mengantarmu Tuan He. Hei, cari beberapa bunga. Tidak. Jangan cari. Apa? Saya sedang memikirkannya. Siapapun yang didukung oleh Hishen, saya harus menentang. Apapun yang ditentang Hishen, saya Hong Li harus mendukung. Lalu saya tidak akan mencari kaisar lagi. Hei saya. Tuan, kami sudah berkeliling sebagian besar kota Yangzhou. Kamu belum membeli cukup. Tidak heran mata Tuan memerah karena cemas. Ada satu di sini. Masuk dan lihatlah. Saya bilang Tuan, ini hanya toko kecil. Kamu masih tidak melepaskannya. Jangan sampai ketinggalan, kamu harus menontonnya. Masuklah. Datanglah putri. Saya di sini, semua di sini dengarkan. Kipas di toko kamu. Sejumlah kecil. Kami sudah menutup semuanya. Barang ini tersedia. Saya khawatir kamu tidak bisa memindahkannya. Berhenti bicara omong kosong. Berapa banyak stok yang kamu punya di toko? Kami sudah menutup semuanya.
Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Bayar uangnya. Apakah cukup? Ambil sendiri saja. Ya Tuhan. Kamu bilang ini benar-benar aneh. Mengapa mereka membeli begitu banyak kipas? Apakah kamu membelinya dari sini dan kemudian menjualnya kembali? Lihatlah pria gemuk itu memerintah orang. Budak itu sangat sombong. Jelas seorang pejabat pemerintah. Prinsip bisnis biasa adalah menghasilkan uang melalui harmoni. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah seperti itu? Ibu saya juga bilang begitu. Baru saja saya mendengarkan aksen mereka. Sepertinya orang utara. Tapi kamu bilang cuaca di utara semakin dingin. Apa gunanya mereka membeli begitu banyak kipas? Ya lihatlah. Saya mengalami sesuatu yang aneh 2 hari ini. Dan semuanya terkait dengan orang utara. Kita harus lebih hati-hati. Jangan lewatkan kiosnya. Dan Tuan Jin itu mengatakan itu sebagai bantuan. Sebenarnya mereka berusaha keras membuktikan bahwa kita tahu obat. Lotus 2 hari ini tidak peduli pasien seperti apa yang saya temui. Jangan lakukan apa-apa. Tuan ke-8. Kipas seperti apa yang kamu cari? Datang dan lihat. Menurut ingatan saya, seharusnya dia seperti ini. Hei tante-tante. Apa yang terjadi? Masalah sulit dan rumit apa yang kamu hadapi? Oh, ini benar-benar mencurigakan. Anda, aku tanya kamu. Apa keluargamu pernah menyinggung Heshen? Hishen? Hishen itu dewa. Hei, aku bertanya padamu. Apa yang mau ditanya? Barusan kamu bilang kita menyinggung Heshen. Dewa macam apa itu Hishen? Sarjana universitas peringkat pertama di dinasti ini. Kamu bahkan tidak tahu Heshen. Tapi kita di surga bersamanya. Satu di daerah. Bagaimana aku bisa menyinggungnya? Ya. Itu aneh. Kenapa dia mencari dokter kerajaan? Apa? Telepon. Seperti apa rupanya? Dia pendek dan gemuk. Matanya seperti ikan mas. Kamu ingat? Aku bilang. Bagaimana pedagang biasa bisa membeli begitu banyak kipas? Hei minggir, minggir cepat, cepat ke sini. Pergi. Hei minggir, hei. Orang ini sakit. Bagaimana aku bisa bicara kalau minggir? Bagaimana bicara? Ah, bau mulut. Kekuatan api virtual yang meningkat, menunda pengobatan kita. Aku minta tolong nyawamu. Aku bilang kamu masih sakit. Kamu punya penyakit mata. Tidak bisakah kamu lihat kakek ini, dokter? Dokter. Hei, taruh itu. Kenapa? Bawa itu. Hei, kamu bilang itu bisa disembuhkan. Hei, dokter mana yang bisa menyembuhkan semua penyakit? Ah, dia disergap. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Hei, kamu tidak bisa disembuhkan. Tuan ke-7 ingin kamu bayar dengan nyawamu. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, kamu harus membayarnya. Menurut kamu, berapa banyak dokter yang masih hidup di dunia ini? Lepaskan. Hei, abang ini. Orang yang terluka adalah Tuan Qi. Kamu kenal Tuan ke-7 kami. Benar-benar dia. Lalu ada yang palsu. Lalu bawa masuk. Ini. Aku punya cara untuk membawanya masuk. Ayo. Ayo pelan-pelan. Mari kita sisihkan dulu pelan-pelan. Hei Lotus, kemari. Ada apa? Lihat kamu gadis, kenapa kamu begitu tidak patuh? Ibu, dia adalah Tuan ke-7. Siapa Diangzu yang tidak tahu ini? Selain itu poligami juga ksatria dan berani. Berlari-lari untuk korban bencana. Bagaimana kita bisa hanya duduk diam? Hei ini. Ini ibu. Tenang saja. Oh kamu. Oh masuklah. Mari kita masuk dulu.
Bagaimana perusahaan bisa rusak begitu parah? Kami mengumpulkan uang untuk korban bencana di daerah Jinling. Tidak menyangka menjadi sasaran pencuri. Dana keamanan perusahaan dicuri oleh pencuri. Apakah itu yang terjadi saat itu? Seperti ini hanya setelah menyeberangi sungai. Lalu kalian harus menempatkan Tuan Ki lebih tinggi Oh dulu. ya ya. Naikkan. Hei. Hei. Hati-hati dan pelan-pelan. Karena Tuan Ki begitu peduli pada penderitaan korban bencana, maka aku tidak bisa hanya duduk diam. Lihat milikku. Hei, apa yang terjadi? Kamu bisa menyembuhkannya lagi. Apakah ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan oleh Dr. Hong? Baru saja aku takut terlibat denganmu. Beberapa dendam. Pelan. Datang ke sini dulu. Kenapa Nona? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Telapak tangan di luar, tapi tenaga dalam melukai paru-paru dan menyebabkan darah beku. UPS. Saya selalu berpikir saya tahu. Orang yang membantu persalinan wanita hamil yang sulit melahirkan adalah seorang pria tua. Ternyata levelnya seorang gadis. Saya Hongli. Saya tidak pernah mengagumi Saipa Pon dalam hidup saya. Nona, kamu adalah dokter yang terampil. Saya mengagumimu. Oke, kamu bilang apa yang harus saya lakukan. Jadi kita bisa bekerja sama. Kamu pergi berobat nanti. Saya memberi isyarat di samping. Oke, saya akan mendengarkanmu. Kamu bisa menggunakan tongkat dulu. Bagus. Hei, berapa banyak dari kalian di sana? Balikkan dia dengan lembut. Balikkan hei. Hati-hati dan pelan-pelan. Hei, kepala ke depan. Biarkan kepalamu langsung di bawah tempat tidur. Hei, hati-hati dan maju sedikit. Oke. Kalian mundur. Ini benar-benar beracun. Oke. Melempat. Pelan-pelan. Master Ki, kamu sudah pulih, datang ke sini. Kenakan ini. Hati-hati. Tolong berikan dia obat untuk menyembuhkan lukanya. Biarkan dia bermeditasi selama 3 hari, dan dia akan baik-baik saja. Tunggu resepnya dibuka. Datang ke sini dulu. Hei, ikut saya. Ayo. Apakah ada tempat tinggal di Yangzhou? Ada. Saya akan memberikanmu resep. Ini untuk penyembuhan dan pemulihan. Dia harus berbaring di tempat tidur selama 3 hari. Kalau ada pertanyaan, suruh dia datang. Mr. Ki. Terima kasih, Pak. Tolong sampaikan pesannya. Terima kasih khusus. Gadis tadi. Bagaimana kamu tahu? Aku dengar semuanya. Kamu melakukan semuanya sesuai keinginannya. Ayo. Ambil daftarnya dan cepat pergi. Ayo, masuklah, silakan. Hei. Silakan. Minum. Minumlah, hahaha. Ini benar-benar baik? Ya. Tentu saja. Praktek di luar. Aku merasa senang kalau bisa mencari nafkah. Tapi benar-benar ada teknisi yang ingin menyelamatkan orang. Aku merasa kemampuan sendiri tidak cukup. Kalau aku baca semua buku medis ini dengan teliti, itu sangat berbeda. Aku tidak bisa bilang kamu punya ambisi besar. Oh, aku tidak pantas mendapatkannya. Lihat, pasien ini tidak bisa disembuhkan. Bagaimana rasanya kalau tidak bisa disembuhkan? Perawatannya salah. Bagaimana rasanya? Ini mengancam nyawa. Ini masalah hidup dan mati. Mr. Hong benar-benar baik hati. Itu dasar dari kedokteran. Oh, jangan puji aku seperti itu. Gadis Lotus. Aku benar-benar kalah dari orang lain. Aku tidak berdaya. Bisakah Mr. Hong mempelajarinya? Hei, tunggu, Tuan. Non kedengarannya merepotkan. Ya begitulah.
Kamu lebih tua darinya. Dia memanggilmu Kakak Hong. Dia lebih muda darimu. Kamu memanggilnya Kakak Lotus. Aku sudah tua. Kamu memanggilku Tante Zhao. Aku memanggilmu Hong Hai. Aku memanggilmu Langsong. Ya sudah. Itu saja hahaha. Hei dokter. Hei, bagaimana kabarmu dengan beberapa trik ini belakangan ini? Hahaha aku. Itu benar-benar membuka mataku. Malahan aku merasa tidak bisa melakukannya. Kenapa? Hei gadis Lotus. Kalau itu seorang kakek. Pengalaman puluhan tahun ada di sana. Tapi kakak Lotus, kamu punya keahlian khusus di usia muda seperti ini. Bandingkan denganmu. Itu membuatku merasa bahwa aku tidak sebanding dengan orang lain. Haha. Itu benar. Kamu harus menerimaku sebagai muridmu. Hei gadis Lotus. Tuan ada di atas. Kakak Hong Li, aku bersedia menjadikanmu sebagai guruku. Tidak. Oke. Kami sudah saling bergantung selama bertahun-tahun. Aku sudah terbiasa jadi tidak perlu menambah beban lagi. Kami sudah saling bergantung selama bertahun-tahun. Oh, itu benar-benar tidak mudah. Tidak apa-apa. Bukankah kami sudah bertahan selama bertahun-tahun ini? Silakan duduk. Duduk. Aku Hongi tidak punya bakat apapun. Kalau kamu tidak benci, kakakku sudah memutuskan. Meskipun kami tidak sering akur, aku pikir kamu adalah orang yang baik. Itu saja. Mengakui seorang kakak. Mereka juga saling menjaga. Oke. Hahaha. Oh, itu benar. Meskipun ini bukan pertama kali kami bertemu. Tapi kakakku juga seorang pejabat baru. Kami harus memberikan selamat. Bagaimana cara memberikan selamat? Kami. Ngomong-ngomong, mari kita minum teh sebagai ganti anggur. Kerja bagus. Berapa orang dewasa? Nakado dewasa. Oh, lebih sulit melihatmu daripada melihat Kaisar. Lihat apa yang kamu katakan. Kaisar sedang dalam suasana hati yang buruk. Kita semua harus menunggu dengan hati-hati. Budak ini memberanikan diri untuk menyelinap keluar. Aku bertanya apakah Kaisar ada instruksi rahasia baru-baru ini. Sepertinya ada rahasia. Apa isinya? Aku mendengar beberapa kata di sana. Sepertinya mengatakan, untuk segera mengirim tabib istana dan sejumlah obat-obatan berharga dari ibu kota ke Yangzhou. Baiklah, aku harus kembali melayani Kaisar. Kenapa? Si hitam kecil. Hei Tuan Zongtang, kamu tidak perlu sungkan. Si hitam kecil menjadi. Hei, maksudku. Ayah mertuaku sekarang adalah ruang dalam. Si kecil tidak tahan. Aku tidak tahan, haha. Aku selalu merasa hidup. Kita di dalam dan di luar. Kamu harus bernapas. Ini aku. Hanya sedikit. Aku akan mengerti. Bantu istana. Di luar. Di luar. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk Kaisar. Kurang masalah. Aku tidak punya permintaan lain. Tapi penampilan cerah ini bisa menebak hati militer. Itu pelanggaran besar terhadap tabu Kaisar. Kamu harus mengerti. Anak. Ini mudah. Kami tidak melanggar tabu. Tidak. Jadi apa lagi yang harus aku ubah? Berikan ini padaku. Contohnya. Ada beberapa hal penting yang tidak diperhatikan Kaisar. Tapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan Kasim? Dan aku juga menyelesaikan hal besar. Di sisi lain, kamu juga bisa memanfaatkan urusan luar negeri. Mari kita urus urusan dalam negeri. Bukankah ini bagus? Oh, apakah ini mungkin? Ini. Bagaimanapun. Lagi-lagi hal yang sama. Aku akan melihatnya sampai tuntas. Kita adalah bagian dalam dan luar. Dalam dan luar. Kenapa?
Ayo, ayo, ayo duduk di sini. Duduk. Misalnya kamu adalah ayah mertua yang hitam. Kamu melayani kaisar setiap hari. Secara alami dia adalah orang yang paling dekat dengan kaisar. Hei, 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 bagaimana dengan aku? Sebagai pejabat istana. Bukankah wajar jika kita harus peduli dengan urusan politik kaisar? Tapi bagaimana kaisar menjalani kehidupan sehari-harinya? Aku tidak bisa mengabaikannya. Apakah itu sebabnya kamu mengatakan ini? Ini adalah kombinasi dari keduanya. 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 Biar aku katakan ini padamu. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Apa yang terjadi dalam hal ini? Masalah ini tidak bisa diacak-acak. Tidak seharusnya peduli. Aku tidak bisa. Apakah kamu memperhatikan? Hati-hati, aku tidak akan peduli. Tapi, aku bisa membantumu. Kamu mengerti. Bantuan dari dalam. Aku mengerti. Misalnya kaisar jatuh cinta pada seorang wanita dari Yangzhou. Tapi wanita itu tidak membuka wajahnya. Kaisar sangat kesal. Biarkan dokter ini pergi dan membantu. Dokter itu memang pergi, tapi tidak ada respon. Lihat ini. Wanita itu adalah penjual kipas. Kamu tahu ini. Kodak, bisakah kamu membantuku dengan ini? Bisakah? Bisakah? Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Urusan kaisar. Kita tidak bisa terlibat secara membabi buta. Ya. Tapi, kita bisa membantu membersihkan rintangan di samping. Menghilangkan gangguan. Menciptakan kondisi. Delel. Hahaha. Hai, bagaimana kabar kalian berdua? Du Kijiro Dislamatkan. Du Lau Kai Datang untuk berterima kasih kepada. Tuan Ki, kamu terlalu sopan. Siapapun yang menghadapi situasi ini akan melakukan hal yang sama. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Ini takdir. Bagus dikatakan Nona. Bariman besar tidak perlu terima kasih. Apa nilai hidupku? Aku takut melewatkan sesuatu yang penting. Hehehe, berhenti berdiri dan berbicara, kalian berdua duduklah. Duduklah, terima kasih. Kie terluka saat mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Oh ya, aku tidak tahu bagaimana situasi bencana di luar kota sekarang. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalian semua tahu bahwa Danau Hongze banjir. Setelah bencana akan ada. Daerah sekitar Dailisiahe, biasa disebut Guodiwa. Banjir tidak bisa dipadamkan. Orang-orang masih berjuang dalam banjir. Kesadaran wabah. Meskipun pengadilan telah mencapai. Orang bisa minum bubur untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi orang harus minum air. Apa air yang diminum? Semakin penyakit menyebar semakin besar. Terutama orang tua dan anak-anak. Orang mati setiap hari. Ini mengerikan. Baik. Kie adalah pemimpin Jiangbei Caogang kami. Tidak hanya tukang perahu di kanal. Pelaut juga. Petani adalah tulang punggung orang miskin. Aku cuma mau ngumpulin uang buat beli obat buat cegah penyakit. Langka banget sih. 7 HH Jiangbei lagi susah. Kodok di dasar panci kasihan banget. Abang-abang di sepanjang sungai lagi kekurangan uang. Makanya aku kepikiran buat datang ke Jiangnan minta bantuan teman-teman. Semuanya sangat dihormati. Cuma ada 2 sampah yang keluar dari Jingkou. Oke, udah deh, berhenti ngomong. Pokoknya meskipun aku dikadalin, uangnya tetap dikirim. Jadi makasih buat kalian berdua. Kita gak bisa lama-lama. Kalian ngapain? Master Ki, kamu gak boleh terima uang ini. Kenapa aku disebut Master ke-7? Master ke-7 ini, kamu harus simpen uangnya buat beli obat buat korban bencana. Nyelamatin 1 orang berarti nyelamatin 1 nyawa. Iya, kalau kalian kasih kita uang. Itu benar-benar merendahkan kita. Aku do lau kai banyer buta. Simpan aja. Jangan sampai kalian berdua marah. Aduh. Kalian berdua langka banget. Dia itu orang yang adil dan juga ahli obat. Enak ya bisa sembunyi di daerah bencana. Oke, aku ada urusan jadi aku duluan ya. Sampai jumpa lagi. Oh, Master ke-7. Ya, kamu harus lebih hati-hati di perjalanan. Lukanya belum sembuh. Iya. Kamu simpan ini. Kalau ada kesulitan, ke orang-orang di kanal. Aku akan tahu. Dah. Aduh. Kaget? Lagi mikir apa? Daerah bencana. Daerah bencana ada hubungannya apa sama kamu?
Wabah. Lotus. Atau aku aja yang ke daerah bencana. Kalau gitu aku juga ikut. Jangan anak cewek. Gak apa-apa pergi ke sana. Bolehkah aku berdandan seperti pria? Masalahnya ada dokter tapi tidak ada obat. Itu tidak banyak membantu. Tidak, kita bisa membelinya. Mama tunjukkan padanya latar belakang keluarga kita. Kenapa tidak pergi dan lihat? Kenapa kamu pergi mengambilnya? Hei, kamu masih punya aset keluarga. Mana uang dari penjualan kipas? Hei, berapa harganya bisa dijual? Jangan meremehkannya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ya. Kipasmu sangat berharga. Aku tidak tahu kenapa Tuan Hi memuji kita setinggi itu. Bagaimana itu cukup tidak? Cukup, tapi area bencana terlalu besar. Ada terlalu banyak pasien. Kalau obatnya tidak cukup, kita bisa pergi memetik sendiri. Mimetic herba. Ya, kita bisa pergi ke Shugangpo untuk memetik herba. Oh, ngomong-ngomong, tolong bantu kami cari semua keranjang dan tas obat. Benar-benar pergi. Ya, tolong bantu kami mencarinya. Aduh, haha. Oh iya, kita harus cepat mencari solusi. Cepat tulis beberapa resep yang berguna. Lotus pelan-pelan. Cepat. Hei, Lotus. Pelan-pelan, jangan jatuh. Kenapa? Cui Hua. Ah. Hei, Cui Hua. Aduh. Bangun-bangun. Oh tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu cepat? Baik, Kamu akan jatuh parah. Kenapa Sao mengutukku sampai mati? aku takut dimarahi haha. Ayo, ayo, ayo. Yuk kita cari tempat untuk istirahat. Bagus. Di sana. Yuk kita istirahat di sini. Hei Chen Qian, jangan duduk. Aku punya sepotong kain. Ah. Ayo. Oke, duduklah. Kenapa? Ayo. Minum air. Ah. Senang melihatmu bahagia. Ya, aku sangat bahagia hari ini. Ayahku sangat ketat saat aku kecil. Memaksaku belajar kedokteran setiap hari. Seperti 10 tahun yang lalu, aku menjalani hidup dengan air mata. Kemudian ayahku meninggal. Aku hanya bisa bersama Bibi Zhao, yaitu ibuku, dan aku tinggal di rumah dengan erat. Aku belum melihat pengantinnya. Maka ayahmu pasti ahli kerah. Tapi aku belum pernah mendengarnya. Aku hanya ingat pada saat itu ayahku membawa aku dan Zhao Si terburu-buru datang ke Yanzhou untuk hidup dalam pengasingan untuk menghindari bencana. Bencana apa yang kamu hindari? Aku juga tidak tahu. Dia tidak pernah mengatakannya, bahkan tidak mengatakannya sebelum meninggal. Aku tidak akan pernah lupa ayahku memegang tanganku erat sebelum meninggal. Memandangiku dengan air mata. Sepertinya ada banyak hal yang ingin dikatakan padaku, tapi sampai akhir dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pasti ada kesulitan yang tidak terucapkan. Aku pikir aku bisa mengerti. Satu, dia khawatir tentang nasibku di masa depan. Kedua, dia berharap aku tidak membiarkan keahlian unik keluarga Zhen hilang. Bagaimana dengan yang lain? Aku tidak akan pernah mengerti. Kamu tidak diperbolehkan berpraktik kedokteran. Bagaimana menyebarkan ini? Aku juga tidak tahu. Kenapa? Karena sekarang aku adalah saudaramu. Mulai sekarang kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Mari sampaikan maksud kita. Kamu tetap adik dari Master. Aku tetap muridmu. Aku dan ibuku sudah berdiskusi. Dia bilang tidak apa-apa. Hei, ini boleh tidak? Aku resmi menjadi muridmu di depan tablet ayahmu. Biasanya aku memanggilmu kakak. Saat belajar kerajinan, aku memanggilmu senior sister. Pukul dan marahi. Cukup didik aku, oke?
Hahaha, ini tidak perlu buru-buru. Ibuku bilang dia masih perlu melihat keberuntunganmu. Ya Bibis Hao bilang begitu. Jangan biarkan anak nakal itu lolos hahaha. Aku khawatir kamu tidak punya kesulitan. Oh. Hai, apa kesulitannya? Hahaha, 9. cepat, cepat. Master 9. Bisa pelan-pelan? Pelan-pelan, satu langkah dalam, satu langkah dangkal. Pelan-pelan, mari kita sembunyi. Aku kenal orang itu. Kita tidak bisa menyinggung. Siapa itu? Haha, ayo pergi. Hahaha, cepat. Haha, 9 pelan-pelan. UPS. Berhenti lari. Istirahat dulu. Ayo 9. UPS. Kenapa buru-buru sekali? Kenapa? Tadi kamu memanggilku apa? 9A. Bukankah itu yang kita panggil di rumah? Itu di rumah. Sekarang sudah keluar semua. Kamu harus baik pada istriku. Hahaha, nyonya. Aku akan main di sana. Naik gunung, capek banget. Istirahat dulu. Kamu gendong aku? Aku gendong kamu. Mau baca lagi? Hahaha. Haha, kesini. Hahaha, ya. Cepetan, lambat banget. Cepat. Haha, cewek itu sakit. Sakit. Gimana kamu tahu? Pokoknya aku tahu dia harus cepat. Kalau tidak malam ini bisa bahaya. Jangan urusi urusan orang ini. Jaga diri saja dari masalah. Kamu tahu siapa pria gemuk itu? Kan itu He Shen? Gimana kamu tahu? Dia datang ke toko kipas kita buat beli kipas. Oh, siapapun orang itu. Yang penting sembuhkan dulu. Ya, aku bilang. Kita tidak urusi orang ini. Oke, apa yang aku bilang tadi tidak berlaku sekarang. Karena kakak bilang, berani kamu melanggar perintah terang-terangan? Cepetan, haha. Nyetir cepat. Hahaha. Iya. Oke, jalan. Jalan hahaha cepetan. Cepetan, cepetan, cepetan. Depan, Tuan, haha. Cepetan, iya. Berhenti. Berhenti. Jangan teriak. Kakek. Jangan bikin masalah. Jangan teriak. Kamu siapa? Berani sekali kau melakukan ini di siang bolong. Ini tidak melanggar hukum. Tolong tetap di sini. Saya ada sesuatu untuk dikatakan. Hei, jangan khawatir. Dia bukan orang jahat. Dia bermaksud baik. Ini masih orang baik. Saya sangat baik hati. Dia sedang merawat istrinya. Yang diobati penyakitnya adalah istrimu kan? Teman saya. Dia sangat ahli dalam bidang medis. Menurut dia, ruam nyonya sudah masuk ke dalam kulit. Karena kulitnya berminyak dan panas tertutup dan tidak bisa keluar. Dia melakukan ini untuk mengiritasinya. Malam ini pasti akan berkembang dengan cepat. Jika tidak, akan ada ancaman jiwa. Benarkah? Kita adalah orang asing. Bagaimana mungkin saya berbohong padamu? Tuan, saya tidak terlihat seperti orang jahat kan? Hahaha. Oke, kembali. Lepaskan saya. Tuan Bei, Ini kamu, ini saya. Berapa banyak orang dewasa? Mengapa? Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dia membawa saya kemana-mana. Mengapa kamu menyeretnya? Saya sedang merawatnya. Penyakit apa yang saya miliki? Apa yang salah dengannya? Dia akan pergi ke dokter. Dia bilang kamu akan pergi. Dia benar. Dia melakukan ini untuk kebaikanmu. Malam ini akan menjadi kenyataan. Kalian harus berterima kasih padanya. Saya berterima kasih padanya. Oke, terserah kamu mau berterima kasih atau tidak. Bagaimanapun ini akan menjadi kenyataan malam ini. Ayo pergi. Lalu kita ucapkan selamat tinggal dulu. Hei, apa yang kamu lakukan? Siapa pemuda itu? Rekan kerjaku. Baiklah tuan, jangan tunda dan kembali lebih awal. Ada apa ini? Tuan, melihat gadis muda. Ini adalah rumput yang tumbuh di hatiku. Di mana gadis muda itu berada? Oh, kamu benar-benar. Bukankah itu yang dia katakan tadi? Itu seorang wanita barusan. Tidak mungkin salah.
bilang padamu, setiap kali seorang pria melihat saya, tidak ada yang tidak akan menatap mata saya. Haha. Haha. Jika dia benar-benar seorang wanita, pasti seorang penjual kipas. Oke Hong Li, kamu sangat berani. Berani menyentuh wanita yang disukai kaisar. Ali, istirahat dulu, sudah waktunya makan. Hei hei hei. Aduh, saya sudah bilang masak di rumah. Kamu bersikeras bahwa menjadi dokter keliling lebih menguntungkan. Baguslah. Saya hanya mendapat sedikit uang ini setelah berkeliling jalan seharian. Masih begitu lelah. Sudah beberapa hari. Kalau dia tidak punya pasien, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Hei, apa kamu belum dengar? Akhir-akhir ini ada wabah di Jiangbei. Mungkin dewa wabah sibuk di sana. Dia tidak punya waktu lagi untuk menjaga kota Yangzhou kita. Kamu bicara omong kosong lagi. Mungkin karena kamu tidak di rumah. Orang-orang tidak akan. Kalau tidak, kamu pulang dan menjaga satu sisi. Baiklah, mulai besok aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku hanya akan tinggal di rumah dan menikmati ketenangan. Oh, anginnya tak bisa bertiup. Tidak hujan. Betapa nyamannya itu. Tapi duduk menunggu bukanlah solusi. Bukan berarti aku harus memintamu kembali. Tapi keduanya ini tidak bisa menghasilkan uang. Bagaimana kamu menghabiskan harimu? Oh Damei, apakah kamu mengeluh miskin padaku? Kamu punya lebih banyak tabungan. Aku tahu. Hahaha. Oh, hari ini. Beberapa dokter tidak punya pasien. Mari minum teh bersama. Mereka bilang aku harus pergi ke Jiangbei. Ada banyak pasien di sana. Mungkin akan lebih baik. Orang-orang di daerah bencana Jiangbei semuanya miskin. Dari mana uang untuk berobat? Oh, aku tidak percaya. Orang kaya tidak sakit. Hei, jangan bilang begitu. Mereka bilang begitu. Hatiku benar-benar tersentuh. Atau biarkan aku pergi ke Jiangbei. Mari kita lihat. Hei 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 keluarga miskin jalan kaya. Tolong beri aku lebih banyak uang. Apakah aku berjanji padamu? Kaisar Hongli meminta audiensi. Lihat juga. Yang mulia, silakan bangun. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang terjadi denganmu? Kupikir kau menyelam ke danau Shouji. Apakah kau memberi makan ikan? Apakah kau tahu apa yang kau selidiki? Kaisar Xiao Ming berulang kali bertanya. Wanita di kuil itu benar-benar tidak tahu obat. Benarkah itu benar-benar benar? Oh, tepi willow angin pagi bulan sabit. Bagikan dengan keluarga. Terasa enak bukan? Ini adalah... Ini Heshen. Kamu bilang aku baru saja menyembuhkan selirnya. Dia membalas kepekan Dengen Permusuhan. Yang Mulia Hishen juga membawa selirnya. Oke, jangan bicara tentang Hishen. Hishen mengakui kesalahannya. Kamu bicara tentang dirimu sendiri. Aku membawa wanita itu bersamaku. Kami pergi ke pinggiran kota bersama-sama. Apa yang kamu lakukan di pinggiran kota? Aku sedang menjalankan kehendak Kaisar. Aku membawanya untuk mengumpulkan ramuan. Aku ingin melihat apakah dia tahu tentang obat. Sungguh aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana Dula Oki menyembuhkan ini? Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Yang Mulia. Yang ini. Semua itu kemampuanku. Hong Li, kamu tahu konsekuensi dari kejahatan menipu kaisar ini. Oh Yang Mulia. Lihat apa yang kamu katakan. Dosa besar 9 klan Soviet ini. Kamu hanya memberi kami keberanian. Aku tidak berani menipu kaisar. Tapi apa? Tapi terkadang Xiao Ming tidak terlalu berpengetahuan. Tidak apa-apa jika orang itu salah dinilai. Oke, ayo pergi. Hei Xiao Ming, aku pergi. Aku melihatnya dengan mata yang tidak jujur. Pasti itu jebakan. Apa yang harus aku lakukan? Aku punya trik lain. Tai yang diam-diam dikirim ke ibu kota datang dengan cepat. Tanpa dia si jagal merah. Kita masih harus makan daging berbulu. Yang Mulia bijaksana. Kak Hong lihat apotek ini. Korban bencana Jiangbei sudah lama kelaparan. Tubuh sudah sangat lemah. Kurasa lebih tepat jika mengurangi potensi obat sebanyak 3 poin.
NAK, aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Jangan panik, jangan takut. Aku akan memeriksanya. Bagus. Cepat keluar, cepat keluar. Saudara-saudara anak-anak, hei hei hei, cepat keluar. Orang asing, kenapa kamu lari ke pintu untuk membuat masalah? Ini adalah guru Huangku. Aku punya trik untukmu. Hei, kami tidak punya dendam atau kebencian. Apa yang harus diselesaikan? Kamu adalah laba-laba serigala ya. Kamu melihat Jiang Base Fallen Old Seven. Kamu menyembuhkannya kan? Benar-benar serahkan dia. Serahkan. Ini tidak masuk akal bagimu. Dia sakit, aku mengobatinya. Apa hubungannya denganku jika dia pergi setelah sembuh? Tahukah kamu? Dia mencuri beberapa review tail parrot dariku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa kucari? Aku tidak tahu apa-apa tentang perseteruan kalian berdua. Mengapa kamu bertanya padaku? Hei teman-teman, katakan padaku. Ini Meisuke. Oh ya. Aku tidak peduli dengan uangmu. Aku sudah melihat uangmu. Bagaimana kamu bisa mengganggu orang yang Shou? Semua orang di Yang Shou mendengarnya kan? Aku beritahu kamu, aku adalah serigala. Aku akan mengobati siapapun yang sakit. Kamu pasti sakit. Aku juga mengobati. Jangan bilang dulu. Kamu benar-benar sakit. Ya, aku sakit. Coba lihat saja. Hei hei hei, maju-maju. Kamu punya jerawat di tubuhmu. Aku akan mengganti nomormu. Ulurkan tangan. Apa yang harus dilihat? Suruh mereka semua mundur. Aku akan pergi hanya denganmu. Semua pergi. Oh, kamu punya sesuatu yang disembunyikan. Ada lubang di bagian bawah tubuhmu. Air mengalir lama kan? Itu rahasia. Bagaimana kamu tahu? Aku merasakan tangan kananmu dan nadinya lambat dan halus. Ada celah di halaman keempat daun keringmu. Kebocoran. Jadi aku menebaknya. Bagaimana kalau percaya? Ya ampun. Apa kamu punya ambisi? Jangan kira jengkau hanya dipesan oleh Sangge. Tapi utara dan selatan tetap berbeda. Seharusnya aku tidak menyeberangi sungai. Cepat kembali. Hasilnya akan diketahui dalam 3 hari. Kalau aku bisa datang, pasti akan menemuimu. Hei, cepatlah. Kamu tidak ingin hidup lagi. Jalan. Jalan-jalan. Buka apa saja yang kamu mau. Jalan-jalan-jalan-jalan. Tuan-tuan. Cepat. Kamu membuatku ketakutan. Hai si kecil. Orang seperti ini mudah dihadapi. Bagaimana sekarang kamu bisa mendiagnosis hanya dengan melihat wajah? Hei, apa diagnosisnya? Itu cuma gertakan. Orang seperti itu, sekilas dia adalah pria yang melakukan segala macam kejahatan, termasuk minum judi dan pelacur. Siapa yang tidak punya sifilis? Bagaimana dengan trik yang berhasil? Hahaha. Hei gadis Tertai, mari bicara tentang keterampilan medis. Aku bukan lawanmu. Tapi pengalaman dunia ini. Kamu harus belajar dariku. Hahaha. Si hitam, Budak di Tai. belum? Belum. Pikirkan baik-baik. Hari itu di aula keluarga Ye. Dari mana kipas di tanganmu itu? Kaisar sudah bertanya berkali-kali pada hamba ini. Hamba benar-benar memikirkannya. Kipas itu. Dia seperti milik Nona Ye. Sebuah kotak brokat indah. Diambil dari dalamnya. Oke, kamu suruh mereka. Pilih 2 penjaga yang pandai berjalan malam untuk datang ke sini.